Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pusat massa, yang mana pusat massa ini merupakan kelanjutan topik dari kesetimbangan. Jadi, apabila suatu benda dalam posisi setimbang, ini tidak terlepas dengan kajian pusat massa, atau kalau dalam bahasa teknik ini sering disebut sebagai pusat gravitasi. Nah, apa sih sebenarnya pusat massa ini? Pusat massa ini adalah suatu sistem partikel yang terdiri dari jumlah partikel dapat dianggap sebagai satu titik partikel bermassa total dan terletak pada sebuah titik yang disebut sebagai pusat massa. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 3 titik partikel dengan masing-masing masanya berbeda-beda. Atau misalkan ini M1, kemudian ini M2, kemudian ini M3. Nah, secara ukuran kita bisa melihat lah, kalau misalkan massa jenis masing-masing partikel ini adalah sama, maka kalau kita melihat ukurannya, maka massa M1, M2, M3 memiliki massa yang berbeda-beda. Massa M1 ini lebih besar daripada M3, dan massa M2 ini lebih besar daripada M1, gitu ya. Nah, apabila kita tinjau dari titik koordinat, misalkan ini titik awalnya itu misalkan 0,0, kita tinjau dalam sumbu X gitu ya, maka M1 ini akan berjarak X1 terhadap titik 0. Kemudian massa M2 akan berjarak X2 terhadap titik 0, dan M3 akan berjarak X3 terhadap titik 0. Maka yang disebut sebagai pusat massa itu adalah rata-rata massa, ya, rata-rata dari titik-titik massa ini dibagi dengan jumlah dari dibagi dengan jumlah atau dibagi dengan rata-rata dari jaraknya. Itu yang disebut sebagai pusat massa. Nah, artinya kalau misalkan kita membuat suatu benda ini atau sistem ketiga benda ini disebut sebagai sistem yang setimbang, maka kita bisa melihat pusat massanya itu ada di sebelah mana, gitu ya. Nah, secara matematika, maka pusat massa dari ketiga sistem massa ini didefinisikan sebagai penjumlahan dari massa dikalikan dengan jaraknya. Jadi massa benda dikalikan dengan jaraknya dibagi dengan jumlah dari massanya. Nah, karena di sini ada 3 benda yang bermassa M1, M2, M3, maka dapat kita uraikan dari rumus ini, yaitu M1 dikalikan X1, karena kan MI kalikan dengan XI ya. Kalau I-nya 1, maka X-nya juga 1. Gitu. Jadi M-nya itu adalah 1, maka X-nya juga 1. MI kalikan XI ditambah M2 dikalikan dengan X2 ditambah M3 kalikan X3 dibagi dengan total jumlah massa. Nah, total jumlah massa ini kita dapat definisikan sebagai variabel baru, kita sebut saja sebagai M. Maka M1X1 ditambah M2X2 ditambah M3X3 dibagi dengan M. Nah, ini adalah pusat massa. Oke. Contoh, misalkan, bila beberapa titik partikel terletak pada suatu bidang ruang 2 dimensi sebagai berikut. Nah, M1, ya, titik partikel pertama, ini kita sebut sebagai M1, ini berada pada jarak di koordinat 0,0 dengan massanya 2 kg. Kemudian M2 itu adalah 6 kg, kemudian M3 itu adalah 4 kg. Ya. Oke, jaraknya untuk kalau M2 dari titik 0,0 itu adalah 4 meter, sedangkan M3 itu 3 meter. Nah, total massanya berapa? Total massanya itu adalah 4 ditambah 2 ditambah 6, sama dengan 12. Gitu ya. Maka pusat massanya berapa? Kalau ini adalah suatu sistem yang merupakan satu kesatuan utuh, maka kita bisa mengestimasikan pusat massanya ada di mana. Nah, pusat massanya yaitu kita ukur, kita hitung berdasarkan koordinat. Saya kembali, kalau ini sistemnya itu merupakan koordinatnya itu hanya pada satu sumbu saja, yaitu X, maka kalau misalkan pusat massanya sistem koordinatnya berada dalam sistem koordinat 2 dimensi, maka kita bisa menghitung koordinat untuk titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa. Caranya adalah dengan mengganti saja yang X itu dengan X dan Y digantikan dengan Y. Nah, tapi penjumlahnya sama.
Maka pusat massanya terletak dari M1X1 ditambah M2X2 ditambah M3X3 dibagi dengan total dari massanya. Ya, itu baik. Jadi totalnya berapa ini? Nah, kita lihat di sini kan ini koordinatnya X. Nah, maka kita harus tahu koordinat masing-masing dari masing-masing massa. Kalau M1 X-nya berapa? 0 kan, karena titiknya 0,0. Nah, kalau yang X2 ini koordinatnya berapa? Kalau misalkan sini adalah X, maka ini adalah Y, maka koordinat M2 itu adalah 4,0. Ya, bisa dikatakan seperti itu, gitu ya. Atau kalau misalkan ini adalah Y dan ini adalah X-nya, gitu ya, maka massa M2 itu disebut sebagai 0,4, gitu ya. Nah, kita buat kesepakatan saja. Oh ya, ini supaya kita tidak bingung ya, kita buat kesepakatan. Maaf, saya koreksi. Ini disebut sebagai 4 ya. Ini disebut sebagai M3. Maaf, di sini ini disebut sebagai M2 dan yang ini disebut sebagai M3, gitu ya. Saya koreksi ya supaya tidak bingung, supaya kita samakan. Ini M2, ini M3. Nah, kita lihat M2. M2 kalau misalkan di sini kita sepakati adalah X dan ini kita sepakati adalah Y, maka X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 3. Oke. Maka di sini 4 dikalikan dengan 0 karena X-nya sama dengan 0. Nah, M3 sekarang di sini. M3. M3 ini berapa sih sebenarnya? M3 ini adalah koordinatnya 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Karena di sini kan sumbunya adalah X dan ini sumbunya adalah Y, 4,0. Jadi kita tinggal masukkan 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kalikan 4. Sama dengan 24 per 12 sama dengan 2 meter. Nah, kalau koordinat Y bagaimana? Koordinat Y, maka caranya sama, cuman kita ganti saja X-nya dengan Y. Yaitu M1Y1 ditambah M2Y2 ditambah M3Y3. Dibagi dengan M1, M2, M3. Nah, Y1-nya berapa? Y1 berarti kan pada massa M pertama. Baik, supaya saya koreksi ya, supaya tidak bingung ya. Mohon maaf, saya keluar dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Ya, saya koreksi. Ini M3. Nah, ini M3, kemudian ini M2. Nah, Y1-nya berapa? Y1, kalau M1 kan pada koordinat 0,0, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau Y2, ini koordinatnya berapa? 0,3. X-nya 0, Y-nya adalah 3. Ya, 3 meter kan? Maka kita masukkan di sini 3. Kemudian kalau M3 ini pada koordinat berapa? 4,0. Berarti Y-nya adalah 0. Kita masukkan di sini 0. Oke, 2 kali 0 ditambah 4 kali 3 ditambah 6 kali 0 dibagi dengan totalnya 12. 12 bagi 12 sama dengan 1. Maka koordinat pusat massanya yaitu berada pada koordinat 2,1. Ada di mana? Di sekitar di sini, 2,1. Nah, disinilah ini adalah titik pusat massanya. Jadi, apabila ini merupakan suatu kesatuan sistem, artinya M2 dan M1 dengan M3 itu satu sama lain saling terhubung, maka titik keseimbangannya ada di daerah sini. Ya, titik keseimbangannya ada di daerah sini. Baik, seperti itu. Baik. Bagaimana kalau untuk gerak partikel? Nah, pusat massa pada gerak partikel maka akan mengikuti dari persamaan dari gerak partikel tersebut, gitu ya. Misal, gitu ya. Kita tahu kan koordinat X-nya itu pergeseran pusat massa X itu kan penjumlahan dari M1 dikalikan dengan MI dikalikan XI dibagi dengan massa total. Nah, kalau misalkan kita aplikasikan pada hukum Newton kedua, yaitu gaya sama dengan massa kalikan dengan percepatan, massanya adalah ini, percepatannya apa? Atau kecepatan gitu. Nah, misalkan kita aplikasikan ke hukum Newton ya, hukum Newton kedua, gaya sama dengan perubahan momentum per perubahan kecepatan, perubahan momentum per satuan waktu. Maka momentum itu kan massa kalikan dengan kecepatan. Ini massanya, kemudian ini adalah kecepatannya. Ya, dx dari pusat massa dibagi dengan dt. Oke. Jadi
kalau kita uraikan, maka M1 dikalikan dengan dx1 per dt, ditambah M2 dikalikan dx2 per dt, gitu ya. Kemudian ditambah terus, dan seterusnya. Baik, nah ini kalau kita uraikan seperti ini. Nah, kalau misalkan, saya lanjutkan. Nah, berarti ini kan M kalikan dengan kecepatan pusat massa. Maka ini kalikan M1 kalikan V1 ditambah M2 V2 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk hukum Newton kedua, maka M dikalikan dengan percepatannya. Ini percepatannya. Kita uraikan. Bentuknya mirip seperti pada persamaan momentum, hanya berbeda pada variabel yang diturunkan. Kalau ini adalah X, ini adalah kecepatannya. Baik. Nah, berarti kalau seperti ini ya, pusat massa ini ada pusat massa. Kalau misalkan kaitannya dengan hukum Newton, maka gaya pada pusat massa ini akan sama dengan gaya F1 ditambah F2 ditambah sama dengan Fn, atau sama dengan penjumlahan dari gaya eksternal. Nah, baik, contoh soal. Pada 3 buah benda masing-masing bekerja gaya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan besar dan arah percepatan pusat massanya. Misal ya, jumlah gaya pada Fx ini sama dengan 14 dikurangi 6 ditambah 12 kosinus 45 derajat, atau sama dengan 16,5 Newton. Nah, kalau gaya pada komponen Y, misalnya 12 sinus 45 derajat, sama dengan 8,49 Newton. Nah, dari sini kita bisa mencari sudutnya. Sudutnya yaitu arkes tangen dari 8,49 dibagi 16,5. Atau arkes tangen dari komponen gaya pada sumbu Y dibagi dengan komponen gaya pada sumbu X. Sama dengan 27 derajat Celcius. 27 derajat. Maka jumlah resultan gaya ini sama dengan komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat, kan? Seperti ini ya. Nah, sehingga percepatan pusat massa bagaimana? Nah, percepatan pusat massa berarti kan penjumlahan dari gaya, sigma gaya, resultan gaya dibagi dengan massa totalnya. Oke, kalau misalkan massanya 16, resultan gayanya adalah ini. Nah, maka ini hasilnya sama dengan 1,16 meter per sekon kuadrat. Dan pada arah berapa sudutnya? Gayanya itu 27 derajat. Gitu ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Nah, oke, ini ilustrasi secara deskriptif. Misal sebuah kampak dilemparkan ke atas seperti terlihat pada gambar di bawah. Maka sebuah bagian dari kampak tersebut akan melakukan gerakan yang kompleks. Kan seperti ini kalau kita melemparkan kampak, lempar, berputar, 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 berputar. Kita melihat ketika kampak tersebut berputar, dia pasti akan berputar pada satu titik saja. Nah, titik ini yang disebut sebagai titik kesetimbangan, atau sering disebut sebagai titik pusat massa. Jadi, kampak ini kalau kita lihat berputar, nah hanya pada satu titik saja. Kan seperti ini ya. Baik, kenapa seperti itu? Karena kampak memiliki pusat massa. Dan pusat massa ini, kalau misalkan bendanya itu berotasi, ini dijadikan sebagai suatu sumbu putar. Baik. Nah, contoh yang lainnya, sebuah meriam menembakkan peluru dengan kecepatan 20 meter per detik dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal. Pada saat mencapai ketinggian maksimum, peluru pecah menjadi 2 yang masing-masing sama besar dengan massanya adalah M. Pecahan pertama langsung jatuh bebas, sedangkan pecahan kedua terpental. Tentukan di mana pecahan kedua jatuh ke tanah. Oke. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ini sebuah meriam menembakkan peluru dengan kecepatan 20 meter per sekon ke atas. Pada saat maksimum ini meriam pecah. Yang satu jatuh bebas. Jatuh bebas bukan hanya jatuh bebas ke sini kan ya. Jatuh bebas ketika di sini. Nah, dia jatuh bebas ke bawah. Kemudian M dia akan terpental mengikuti gerakan parabola seperti ini. Oke. Nah, dari sini
kita bisa mengetahui bahwa ini adalah suatu sistem massa ya. Nah, kalau misalkan kita tinjau dari benda yang pecahnya, maka sistem massanya itu terdiri dari massa ini dan massa ini. Dan kita bisa estimasikan berapa sih jarak pecahan tersebut jatuh gitu. Baik, caranya bagaimana? Kita bisa mencari nilai dari kecepatannya dulu. Nah, ini karena geraknya itu adalah gerak peluru, maka kita bisa proyeksikan kecepatannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah kecepatan terhadap sumbu X, maka kecepatan awal dikalikan kosinus sudutnya berapa? 60 derajat kan? Kecepatan awal 20 meter per detik, ini. Kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Maka kecepatan awal ini akan sama dengan 10 meter per sekon pada sumbu X. Nah, pada sumbu Y, kecepatannya V0 sinus theta. Maaf, sinus alfa. V0-nya adalah 20, kemudian alfanya itu 60 derajat. Maka ini V0-nya sama dengan 17,3 meter per sekon. Baik. Nah, pada ketinggian maksimum, apa yang terjadi? Maka kita bisa mencari waktu pada saat ketinggian maksimum. Oke, pada ketinggian maksimum, persamaan yang terjadi kan seperti ini ya. Vy sama dengan berapa? Kecepatan di titik Y? 0, karena ketinggian maksimum. Maka kita bisa cari waktunya. Nah, dari sini V0Y kan sudah tahu. G misalkan 9,8. Nah, waktunya berapa? Nah, kita tinggal bagi saja. V0-nya dibagi dengan gravitasi. Ini kan ya. Kita ketemu pada waktu pada saat ketinggian. Nah, ini waktu pada saat ketinggian kita ketemu. Oke. Baik. Nah, kalau seperti itu, kalau di sini kita ketemu waktunya, maka kita bisa mengestimasikan bahwa pada massa yang pertama, yang gerak jatuh bebas, ini jaraknya berapa? Caranya dengan kita cari jarak pada komponen X-nya, yaitu kecepatan 0x dikalikan waktunya. Ya, sama dengan 10 kalikan 1,77 sama dengan 17,7 meter. Seperti itu ya. Nah, baik. Kemudian kita bisa juga mengestimasikan jarak pada pusat massanya. Pusat massanya yaitu di mana? Kalau ini adalah massa pertama, karena keduanya itu massanya sama-sama bermassa yang sama, maka pusat massanya itu pasti akan terletak di pertengahan antara M1 dan M yang kedua. Gitu ya. Nah, M1-nya berapa pada saat maksimum? Itu kan jaraknya itu 17,7. Berarti pusat massanya sekitar 2 kalinya. 2 kali 17,7, 35,5. Tuh. Oke. Nah, gerak pusat massa bagaimana? Nah, gerakan pusat massa ini kan massa dikalikan dengan X-nya, gitu ya. Massa dikalikan dengan X dari pusat massa. Nah, X pusat massa nilainya berapa sih? X pusat massa nilainya kan ini, 35,5. Kan seperti itu ya. Nah ini berarti 35,5 dan M-nya itu berapa? 2 kali massanya. M-nya berapa totalnya? M ditambah dengan M sama dengan 2M. Nah, 2M. Nah, ini sama dengan M dikalikan X1 ditambah M kalikan X2. Karena M-nya sama, bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini. M, X1-nya berapa? Kan tahu kan X1-nya? Ini, 17,7 kita masukkan. Kemudian X2-nya tidak kita tahu ya. Nanti itu yang akan kita cari. Oke. Di sini ada M, ini ada M yang sama. Kita bisa coret, dan coret. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini. Dan di sini kita bisa mencari nilai X2, yaitu 70,8 dikurangi 17,7 sama dengan 53,1 meter. Baik. Nah, inilah contoh kasus pada pusat massa. Jadi pusat massa ini mewakili satu benda yang merupakan benda padat. Jadi dalam satu benda padat itu kan sebenarnya terdiri dari banyak sekali titik-titik partikel yang saling berikatan satu sama lain, gitu ya. Dan kalau misalkan kita hitung
eh, satu macam titik-titik partikel tersebut gayanya, maka secara mekanika itu tidak akan efektif. Nah, yang paling efektif adalah kalau pada gerak, maka kita bisa hitung berdasarkan pada pusat masanya. Kalau pada gerak ya, bukan pada dinamika perpindahan gaya, perpindahan panas, itu berbeda lagi. Baik, demikian sedikit penjelasan tentang pusat massa, semoga bermanfaat. Sedikit informasi bahwa pusat massa ini banyak sekali aplikasinya. Contoh, ketika membangun jembatan, kita juga harus bisa atau paham tentang konsep pusat massa. Kemudian, apakah di bidang lain juga dipakai? Dipakai. Contoh, misalkan di bidang manajemen, itu ada salah satu kajian untuk menentukan lokasi mana sih yang paling efektif untuk mengirimkan satu barang ke barang yang lain. Nah, ada suatu kajian atau suatu teori tentang pusat massa, itu dipakai di dalam mengkaji jarak yang paling efektif dan efisien. Kemudian bidang yang lain juga sama, kesehatan juga sama, dan sebagainya. Ya, konsepnya juga sama seperti itu. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu lagi. Mohon maaf ini saya sampaikan menggunakan video. Mudah-mudahan ini dapat merepresentasikan dari pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakan di grup mata kuliah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.